Ya. Dulu. Apa? Terkait dengan Bang Hotman sakit dan dibawa ke Singapura, seperti apa, Gagal Bang? lagi nggak Tanggapan sidangnya apa? Bang besok? Tunda lagi nggak kalau Saya Nah itu Bang. saya nggak ngerti. Baru upload ya? Ini Hotman ya? Iya sakit gimana tuh 30 menit yang lalu di Singapura ya? Iya. Ya. Saya prihatin. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Begini kan, saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini? Limosin service. Ya sudahlah. Cuma satu yang pesan saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Tua itu kulit yang bening, keriput. Oke? Pikiran yang fresh akan mulai terganggu karena ada sumbatan-sumbatan di jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, maka konsumsi makanan dijaga. Yang kedua, jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang berikutnya, mendekatlah ke diri Tuhan. Ke Tuhan maksud saya. Supaya ada bekal untuk mati. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati. Begitu. Nah tapi selalunya orang sakit berujung kematian. Selalunya orang sakit berujung kesembuhan. Selalunya orang yang lebih tua duluan. Memang semua kita ini kalau ditanya, Anda semua saya tanya, mau masuk surga nggak? Mau. Sekarang kamu berangkat duluan, mau nggak? Kan mau masuk surga kan? Ya udah kalau gitu aja saya suruh duluan pergi ke surga. Makanya, nah kira-kira begitu hidup ini. Hidup ini begitu. Kita cerita, aku paling bagus ini. Kita balik, ada kau pergi sana, nggak berani. Semua orang kalau ditanya mau masuk surga, tapi berangkat duluan sekarang nggak mau. Nanti aja katanya. Bang, ini ada Kira-kira begitu. Ini ada yang mengaitkan dengan pernyataan Bang Firdaus soal tidak suka berantem ditiup aja langsung bisa sakit. Saya nggak ngerti lah, saya nggak ngerti tiup meniup. Tapi Saya nggak tahu, saya nggak ngerti tiup meniup. Saya ini orang biasa, saya siapalah. Cuma barangkali pertanyaan Rahmat terlalu kencang, pertanyaan Pak Lecu terlalu kencang, pertanyaan yang lain terlalu kencang, sehingga mungkin menimbulkan ya ada semacam pressure terhadap dia. Tapi saya dan tim ya prihatin, kami berharap dia sehat. Ini kita sidang hari Kamis. Iya, takut, Besok Selasa. takut khawatir. Saya sudah beritahu ke ketua tim untuk menghubungi pihak kejaksaan, Mat, kan? Kalau memang beliau sakit ya jangan dipaksakan sidang kan. Nanti tiba-tiba lagi saya tanya, misalnya nih, nauzubillah min zalik, jatuh pula dia jadi persoalan ke saya kan. Ini sekarang udah banyak nih, katanya di situ ada serangan langit, segala macam, nggak ngerti saya. Serangan langit, serangan darat, serangan udara, air, nggak ngerti saya. Jadi mungkin Tuhan sedang meminta dia istirahat. Udahlah, Tuhan tegur, Hotman, kau istirahat dulu. Ada yang menarik bahasa Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika beliau berangkat berobat ke Singapura. Ya, selama ini Pak Luhut ini orangnya kerja dengan jabatan yang banyak masa Pak Jokowi. Satu kalimat istrinya, langsung dia diam dan nurut. Papi, dengarin dulu dirimu. Dengarin dulu dirimu. Dia yang tahu perasaan diri, tanya, dengarin. Nah, langsung, oh iya, langsung. Ya sekarang saya pesan, Pak Hotman, dengarin dirimu. Ingat pasang 3 ring di jantung. Ingat gula darah. Ingat fisik. Ingat HB yang turun. Ingat tensi yang sampai 40. Ya sudah, kalau udah begitu kondisi fisik, jangan berantem lagi. Karena kalau penyakit datang sekali, bisa 2 kali. Kalau orang udah pernah kena stroke, maka mendekati dan selalunya 2 kali. Kalau udah pernah drop, selalunya bisa drop. Kalau tidak dirubah pola hidup. Contohnya jangan berantem lagi sama Rasman. Jangan berantem lagi sama Firdaus, sama kawan-kawan. Masa sudah
Sudah anak saya lagi urus private jet. Nah, saya mau berobat, HB saya 9, tensi 90/40. Anak saya dokter loh. Paham saya, ini bidan Bu Ade. Terus ada catatan rekam medik misalnya. Masih posisi napas kurang baik tuh. Masih ngomong lagi dikit. Saya akan ada di sana. Kita akan bertemu. Masih ada. Dalam hati saya, ya Allah. Kenapa ya? Kami tak pernah pikirkan Bapak untuk jahat, Pak Otman. Dengarkan dirimu. Dengarkan hatimu. Dengarkan istrimu. Mukamu sudah pucat kemarin. Kertas jatuh di kiri, jatuh di depan, jatuh di kanan. Udahlah itu. Maka saya katakan, di balik usaha manusia dan kesombongan manusia, kalau Allah tegur dan permalukan, sebentar dipermalukan. Itu poinnya. Kata Allah, makhluk yang paling mulia saya ciptakan adalah manusia. Makhluk aku, kata Allah, yang aku ciptakan adalah manusia. Lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada jin, daripada setan. Tapi kalau kalian berperilaku buruk, lebih hina daripada binatang. Itu ajaran agama saya. Dan Allah itu kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Nah, selama ini tidak pernah kita dengar Pak Hotman ini sakit. Selalu sehat. Dan selalu bedak, diberesin, gua tambah muda, gua baru cek, gua sehat. Nah, tiba-tiba dia berhadapan dengan Rasman yang dianggapnya musuh. Saya menganggap dia musuh. Di situ Tuhan tunjukkan, kau nggak kuat ngadain persidangan nih, kau dibawa pulang, dipapah, digotong masuk, nggak ada ngomong sama wartawan. Masa itu nggak jadi koreksi di diri? Dalam ajaran Islam yang saya percayai, kalau orang sakit, dua yang harus diingat. Dia sakit, maka dia akan berkurang dosanya, dan kalau dia sabar. Berikutnya, teguran dari Tuhan. Dalam ajaran Injil, jelas itu. Apa itu? Selalulah melayani Tuhan. Dan saya sudah bilang kepada kalian berkali-kali dalam surat Timotius di Injil. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada muridnya Timotius, orang baik tidak akan pernah terkena bencana, tapi orang fasik pasti celaka. Itu. Saya kira terlalu tinggi ilmu saya dalam hal memahami kitab suci, tetapi masalah kaya dan tidak kaya, ya kalau dia bilang paling kaya, kalau kalian dengar persidangan itu, aduh, ibu ketua majelis sudah senyum-senyum aja dia. Karena kalimat dia itu 80% diduga merendahkan perempuan, benar nggak, Mat? Karena ada syarat, mau jadi aspri harus ada syarat, tidak boleh OP, harus original. Bagaimana memastikan original? Berarti diapai? Ditengok kah, disentuh kah, atau melalui remote? Kan nggak tahu kita mengukur itu. Terus berapa kadarnya gitu, kira-kira begitu. Jadi ini yang mungkin mengkhawatirkan dia. Tetapi itu terungkap juga gitu. Makanya saya bilang, jangan kita busuk hati pada manusia. Jadi saya kira Pak Hotman berobat, dengarkan dirimu, ingat usiamu, ya. Dengarkan firasat batinmu, kurangi musuhmu. Dan saya bukan musuh. Saya orang kampung. Saya sedih, Anda sakit. Karena tak sempat kita berdebat. Saya berharap kita berdebat di pengadilan supaya terungkap fakta yang sesungguhnya. Itu saja, cukup.